Selamat siang para pemirsa, kembali bersama saya Indra Gunawan. Kita hari ini berdialog bersama Kepala Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, Pak Eko Desi. Kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan Anambas, khususnya di stakeholder Dinas Perhubungan, begitu Pak ya? Ya. Hari ini apa nih Pak perencanaan ke depan? Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di rumah sama masyarakat Anambas. Maksudnya Dinas Perhubungan ini sudah merencanakan, bahkan sudah mengusulkan ke pemerintah pusat gitu Pak ya? Ya. Tentang apa itu Pak yang pemirsa ingin tahu? Jadi sebagaimana kita ketahui, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas ini memiliki dua stretching tugas. Yang pertama di perhubungan dan yang kedua di lingkungan hidup. Nah, khusus untuk yang perhubungan, kita ini punya program sesuai dengan RPJM Pak Bupati bahwa kita ini punya tugas pokok dan fungsi untuk membuka akses transportasi dari Kabupaten Kepulauan Anambas keluar ataupun di dalam Kabupaten Kepulauan Anambas itu sendiri. Jadi untuk sampai saat sekarang ini, alhamdulillah akses untuk transportasi sudah mulai kita buka. Yang tadinya ini sebagai contoh, yang tadinya transportasi feri dari Tarempa ke ibu kota provinsi itu hanya satu armada transportasi. Sekarang alhamdulillah sudah bisa menjadi dua dengan armada itu. Jadi masyarakat punya pilihan untuk transportasi keluar. Oke Pak, ini ada menarik terkait transportasi antar daerah gitu Pak. Ya, antar daerah. Ini kan ada beberapa rute ini Pak. Ya. Mungkin dari Anambas ibu kota Tarempa Ya. Pak ya. Ya. Pelabuhan Tarempa menuju ke Tanjung Pinang Pak. Ya, ibu kota provinsi. Ya. Oke. Ke Batam ada nggak Pak? Nah, jadi rute itu yang tadinya ke ibu kota provinsi sekarang kita kembangkan menjadi dari tujuan ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas ke ibu kota provinsi Kepulauan Riau itu kita via Batam. Nah, transportasi kedua, operator kedua kita minta melayari dari Tarempa sebagai ibu kota kabupaten menuju ibu kota provinsi, dia melalui Batam, singgah ke Batam, sehingga akan memudahkan masyarakat itu yang bertujuan ke Batam, tidak melalui Tanjung Pinang lagi baru ke Batam, tapi dia langsung dari Tarempa, Batam, dan Tanjung Pinang. Begitu juga kembali. Begitu juga sebaliknya. Oke. Dari Tanjung Pinang, terus dia ke Batam dulu, singgah ke Batam, baru dia langsung ke Tarempa. Gitu. Luar biasa Pak. Selain transportasi laut yang dilakukan oleh pemerintah Kepulauan Anambas, khususnya Dinas Perhubungan, ada nggak pilihan lain Pak, seperti transportasi udara atau apa? Kalau transportasi udara sekarang ini satu maskapai tetap melayari rute Batam ke Bandara Letung. Jadi dari Letung nanti para penumpang pengguna transportasi itu akan dilanjutkan dengan feri ke Tarempanya. Oh, ada kapal feri yang dari Bandara Letung ke ibu kota? Ada. Jadi dari Itu dalam satu minggu berapa hari itu Pak? Dari Batam itu pesawatnya itu menuju Letung, Jemaja. Nanti dari Jemaja akan diangkut ke Tarempa pakai feri. Nah, yang tadinya jadwal penerbangan itu 1 minggu 2 kali, sekarang alhamdulillah kita sudah bisa 4 kali dalam 1 minggu gitu. Artinya bagi warga
Anambas untuk berkunjung ke luar daerah tidak ada persoalan Pak kalau terkait transportasi. Alhamdulillah sampai saat ini untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang ingin keluar kota, keluar daerah sudah tidak sulit lagi, dan bagi para wisatawan yang akan menuju ke Anambas sudah memiliki transportasi yang semakin hari semakin mudah gitu. Pak, kan ini ada juga transportasi yang untuk kelas ekonomi Ya. seperti ada kapal-kapal pelni itu Ya. Pelayarannya seperti apa sih Pak? Nah, kapal pelni itu di samping dia itu untuk transportasi umum bagi masyarakat, juga dia mensuplai mengangkut barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Oh, Anambas. bisa bawa barang juga Pak? Bisa. Nah, di samping itu untuk kebutuhan menjamin kebutuhan pasar itu bisa diangkut melalui pelni ataupun sabuk Nusantara ataupun kargo, bahkan ferry itu sendiri juga bisa membawa barang-barang yang kebutuhan masyarakat gitu. Oke, Pak, itu kan kita bicara tadi transportasi antar daerah. Ya. Bagaimana ke depan ini perencanaan Dinas Perhubungan untuk membebaskan isolirnya? Ini kan diketahui Anambas kan terdiri dari pulau-pulau, Ya. Pak, penduduknya kan berada di pulau-pulau. Ya. Ini mungkin ada perencanaan Dinas Perhubungan untuk memperpendek, ya, Pak ya? Ya, rentang kendali antar rentang pulau, ya. kendali gitu, Pak. Jadi begini, Oke. yang tadinya transportasi antar pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas itu hanya memakai alat transportasi tradisional berupa pompong dan lain sebagainya, Kayu gitu, Pak ya? kompong kayu. Nah, sekarang kita sudah bisa memotivasi pelaku-pelaku usaha transportasi laut itu untuk membuka akses ke pulau-pulau. Nah, alhamdulillah sekarang ini dari Tarempa ke Palmata itu sudah dilayari oleh kapal feri. Oke. Ya. Kemudian dari Tarempa sebagai ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan-kecamatan seperti Siantan Timur, Siantan Tengah, kemudian Palmata, itu sudah dilayari oleh alat-alat transportasi berupa speedboat yang kapasitasnya sudah semakin besar begitu. Nah, di samping itu kami juga dari perhubungan punya program itu merangkai pulau yang tujuannya nanti di akhirnya akan memakmurkan negeri ini. Kita rangkai pulau-pulau ini. Kita ketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas ini terdiri dari 3 pulau besar, 1 pulau Palmata, yang kedua Pulau Siantan, yang ketiga Pulau Jemaja. Oke Pak, Nah, ini menarik nih perbincangan kita siang ini. Meningkatkan ekonomi masyarakat Anambas. Ini apa nih, transportasi apa lagi yang ingin diciptakan oleh Dinas Perhubungan? Untuk apa nih Pak khususnya transportasi ini yang akan kita ciptakan? Apakah itu Roro atau ada suatu kapal besar atau seperti apa? Jadi begini, alhamdulillah kita sudah bisa mengusahakan program Roro dari ibu kota provinsi ke kabupaten kita yang berkapasitas besar, itu bisa memuat mobil, kendaraan, baik itu roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, bahkan roda 8 pun bisa. Ini bantuan dari anggaran mana Pak? Ini dari pusat, Pak. Oh, dari langsung pusat. Tapi usulan dari Anambas. Kita gitu? yang mengusulkan ke pusat dan kita yang mengupayakan ke pusat. Alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan satu armada Roro yang melayari Uban dan ke Palmata. Terus nanti setelah itu dia melanjutkan ke Kabupaten Natuna. Oke. Nah, dalam hal ini saya berpikir bahwa ketika Roro itu melayari itu dan bersandar di Palmata, ini aksesnya tidak terlalu dan dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat. Nah, bagaimana supaya dampak Roro ini bisa besar? Nanti itu tadi dengan program merangkai pulau itu sesuai dengan RPJM Pak Bupati, kita akan membangun akses dari Palmata ke Siantan. Nah, ini akan dilayani lagi nanti oleh Roro. Oh. Jadi kita sudah
mengajukan anggaran untuk perencanaan pembangunan pelabuhan Roro di 3 titik. 1 titik antara Pian Pasir dengan Mata Kecil. Kemudian dari Palmata itu namanya Rasu, Pak ya? bukan dari Palmata ini jalan Peninting. Nah, Peninting ke Konjo itu di Siantan itu juga akan ada pelabuhan Roro. Kemudian dari Air Bini ke Penebung itu untuk Kecamatan Siantan Timur. Jadi ketika itu sudah terbangun, tahun ini kita ajukan anggaran untuk perencanaan, dan insya Allah tahun depan kita juga upayakan pembangunan pelabuhannya ke pusat dan penyediaan Roronya sekalian ke pusat ya. Jadi kita ajukan ke pusat, Pak ya? Ke pusat. Nah, Pak, ini kan kita bicara di masih 2 pulau besar, Pak. Untuk wilayah dari Kecamatan Jemaja sendiri, ada nggak kemungkinan akan diadakan Roro itu? Nah, untuk Kecamatan Jemaja Timur dan Jemaja Barat, itu sekarang kami adakan kajian bahwa kemungkinan pembangunan pelabuhan Roro di Jemaja Timur. Nah, ini sudah pembebasan lahan, kemudian kita ingin itu tahun ini akan mengadakan perencanaan pembangunan pelabuhan Roro di Jemaja Timur gitu. Itu kapan Pak sih realisasi itu? Hari ini kan baru masih tahapan usulan, Pak ya. Nah, sekarang kita sudah menyusun perencanaan pembangunan pelabuhan Roro di Jemaja Timur. Sehingga ketika itu dibangun nanti, mungkin di tahun 2022 ke depan kita bangun, itu rute Roronya itu dari Uban dia mampir ke Jemaja. Dalam hal ini Jemaja Timur pelabuhannya. Setelah itu baru dia ke Palmata dan melanjutkan ke Natuna gitu, Pak. Kalau persoalan lahan tidak ada persoalan, Pak? Alhamdulillah tidak ada persoalan. Masyarakat welcome, Pak ya? Ya, masyarakat mendukung program ini gitu. Itu Roro nanti Pak antar pulau ini kapasitasnya dalam perjalanan itu sebesar apa sih Pak? Bisa bawa apa saja masyarakatnya, atau bawa apa, bisa naik motor atau Roro yang sekarang ini yang ada di Palmata ini cukup besar. Dia bisa memuat roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, bahkan roda 8. Jadi ketika masyarakat itu akan mendatangkan mobil umpamanya bisa dari Batam ataupun dari Pinang, memakai Roro itu bawa ke Anambas. Nah, di samping itu di samping Roro itu untuk memuat kendaraan dan barang-barang, juga bisa di lantai 2-nya itu dengan membawa penumpang. Jadi ada lagi alternatif berikutnya untuk transportasi masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk keluar dan masyarakat luar untuk masuk ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pak, ini mungkin ada harapan dari pemerintah khususnya Dinas Perhubungan kepada masyarakat, Pak. Mungkin ada sedikit penyampaian Bapak pemirsa di rumah. Jadi dengan adanya akses dan motivasi dari pelaku-pelaku usaha transportasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas ataupun yang di luar, yang sudah membuka akses dari Kabupaten Kepulauan Anambas keluar Kabupaten Kepulauan Anambas, baik itu ke ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten lainnya, atau sebaliknya transportasi dari luar juga ke dalam. Ini kita harapkan kepada masyarakat itu manfaatkanlah ini sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Cukup sekian dari perbincangan kami, menarik tentang transportasi. Mungkin ke depan akan kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Bersama kami Genius, kami mengucapkan terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.